Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini kita akan membahas soal masih dalam sistem koordinasi pada materi panca indera. Panca indera nomor 1, jalan sinar yang masuk ke dalam mata adalah, nah kita bicara tentang panca indera penglihatan yaitu mata. Jadi sinar itu masuk ya, yang dilewati adalah yang pertama adalah yang paling luar adalah kornea, kemudian cairannya namanya aqueous humor, kemudian ke pupil, kemudian ke lensa, baru terakhir adalah retina. Jadi jalan sinar yang masuk ke dalam mata adalah kornea, aqueous humor, pupil, lensa, retina. Kita bahas nomor 2. Bagian retina mata yang tidak memberikan respon terhadap rangsangan sinar adalah yang tidak merespon ya, yang tidak memberikan respon terhadap rangsangan sinar itu adalah bintik buta. Nomor 3. Alat pengatur cahaya pada mata yang bekerja seperti diafragma di kamera adalah pengatur cahaya ya. Bagian mata yang berfungsi sebagai pengatur cahaya seperti diafragma pada kamera itu adalah iris. Ya. Nomor 4. Ada 3 sel konus yang peka terhadap warna, yaitu jadi sel konus ini adalah sel yang peka terhadap cahaya warna. Nah, manusia memiliki 3 sel konus ya, yaitu sel konus merah, kemudian ada hijau dan ada biru. Ya. Jadi 3 sel konusnya yaitu merah, hijau, dan biru. Jika punya tiga-tiganya maka mata kita normal. Tetapi kalau ada orang yang hanya memiliki 1 sel konus maka dia terkena penyakit buta warna total. Dan ada juga orang yang hanya memiliki 2 sel konus, misalnya dia memiliki sel konus merah dan hijau, maka dia buta warna terhadap biru dan turunannya. Seperti itu. Nomor 5, sehabis kita berada di halaman yang terang dan panas, kemudian masuk ke kamar yang redup dan sebaliknya, maka sesaat kita sukar mengamati benda yang ada. Hal ini terjadi karena perlu adanya adaptasi. Pada waktu itu terjadi perubahan zat yang disebut, jadi di sini dari terang ke gelap ya, dari terang ke gelap. Nah, kalau untuk terang ke gelap ya, pada waktu terang itu rodopsin terurai dan pada waktu gelap terbentuk lagi. Jadi kalau ini dari terang ke gelap, maka yang akan dibentuk adalah rodopsin. Itu. Kebalikannya, kalau rodopsin itu hubungannya dengan sel batang ya. Nah, kebalikannya adalah iodopsin. Kalau iodopsin itu yang mengandung iodopsin itu yang tadi punya pigmen itu yang merah, hijau, dan biru. Jadi ini adalah untuk terang dan warna iodopsin. Oke, jadi sehabis kita berada di halaman yang terang dan panas, kemudian masuk ke kamar yang redup dan sebaliknya, maka sesaat kita sukar mengamati benda yang ada. Hal ini terjadi karena perlu ada adaptasi, yaitu pada waktu itu terjadi perubahan zat yang disebut rodopsin. Jadi dari terurai kemudian terbentuk kembali. Nomor 6, penglihatan manusia pada malam hari kurang baik dibanding dengan penglihatan hewan seperti kucing dan burung hantu, sebab mata manusia lebih sedikit ya. Jadi karena digelap berarti kurang jelas digelap, karena yang hubungannya sama gelap itu adalah sel batang atau bacillus. Jadi lebih sedikit mengandung sel bacillus ya. Kalau sel konus itu yang cahaya atau warna ya. Nomor 7, seseorang yang berpenglihatan normal mencoba kacamata temannya yang berlensa positif.
Ternyata tulisan yang semula tampak jelas menjadi kabur. Hal ini dapat terjadi karena bayangan tulisan jatuh di depan bintik kuning. Jatuhnya itu di depan karena menggunakan lensa positif, maka bayangan itu akan jatuh di depan bintik kuning ya, jatuh di depan bintik kuning. Ya, jatuh di depan bintik kuning. Oke. Jadi harusnya kan tepat di bintik kuning gitu ya, tetapi ini jatuh di depan bintik kuning. Oke. Nomor 8, orang yang telah lanjut usia sering mengalami protein di dalam serat lensanya terdenaturasi atau rusak dan berkoagulasi menggumpal sehingga membentuk area keruh pada lensa yang normalnya transparan. Dalam stadium lebih lanjut, sering kalsium diendapkan di dalam protein yang teragulasi sehingga meningkatkan kekeruhan lensa. Abnormalitas lensa itu disebut, nah ini adalah penyakit katarak ya, karena keruh gitu ya. Katarak ya. Oke. Kemudian nomor 9, kulit sebagai alat peraba mempunyai banyak reseptor. Sel-sel reseptor ini umumnya berada pada lapisan apa? Nah, jadi di kulit itu ya, di kulit itu ada dua, sebenarnya kita bagi menjadi dua ya, dua. Yang di atas ini adalah bagian epidermis ya. Kemudian yang di bawah ini adalah bagian dermis ya. Dan reseptor untuk peraba ini adanya di bagian dalam, yaitu di bagian dermis kulit ya. Di bagian dermis kulit. Nah, oke. Yang isinya ada pembuluh darah juga, ada reseptor juga, ada saraf, ya itu di bagian dermis, bagian dalam. Nomor 10, jika seseorang mengiris kulitnya dengan silet, akan terasa nyeri. Sel reseptor yang berfungsi menangkap rasa nyeri adalah, jadi untuk rasa nyeri ini itu adalah ujung saraf bebas ya. Kalau misalnya reseptor yang lain itu ada Meissner, itu yang untuk peraba. Kemudian kalau Pacini ya, Pacini itu adalah tekanan ya, untuk tekanan. Ini untuk tekanan ya. Kemudian kalau Ruffini adalah panas ya, Krause itu adalah dingin. Nah, berarti untuk rasa nyeri itu adalah ujung saraf bebas. Nomor 11, sel reseptor yang berperan untuk mengenali suhu lingkungan adalah Krause dengan Ruffini. Krause dengan Ruffini ya, karena ini merespon panas dan dingin ya, Krause dan Ruffini. Nomor 12, jalan rangsang pada indera pendengaran adalah sebagai berikut. Indera pendengaran ya, urutannya indera pendengaran. Yang pertama adalah landasan, kemudian habis itu ada sangkurdi, kemudian jendela lonjong dan jendela bundar. Nah, ini hafalannya. Jadi landasan, sanggurdi, jendela lonjong, jendela bundar. Kemudian nomor 13, osikel adalah tulang-tulang pendengaran yang menghubungkan membran timpani dengan jendela lonjong. Urutan letak tulang-tulang tersebut adalah urutannya biasanya disingkat dengan MIS ya. MIS itu adalah Malleus, Incus, Stapes. Malleus, Incus, Stapes ya, atau yang kita singkat dengan MIS. Ya, MIS, Malleus, Incus, Stapes. Oke. Nomor 14, bagian dari labirin yang merupakan alat keseimbangan untuk merasakan gerakan kepala adalah bagian labirin ini adalah untuk ini ya, keseimbangan juga, yaitu saluran semisirkularis.
saluran semisirkularis. Jadi bagian dari labirin yang merupakan alat keseimbangan untuk merasakan gerakan kepala adalah saluran semisirkularis. Nomor 15, mabuk kendaraan disebabkan oleh rangsang yang tidak biasa pada reseptor dalam. Untuk mabuk kendaraan itu adalah untuk saluran setengah lingkaran ya. Jadi untuk mabuk kendaraan itu reseptornya berada pada saluran setengah lingkaran. Oke, nomor 16, pada waktu ada halilintar orang dianjurkan membuka mulut. Anjuran ini bermaksud agar tekanan yang ditimbulkan oleh getaran bumi pada dua sisi selaput timpani seimbang. Jadi ketika mulut kita membuka, maka tekanan yang ditimbulkan oleh getaran bunyi pada kedua sisi selaput timpani atau kendang telinga itu seimbang, sehingga tidak terjadi kerusakan ya, atau bisa jadi pecah gitu ya. Jadi harus membuka mulut ya, supaya tekanan pada kendang telinga itu seimbang. Nomor 17, saraf olfaktori. Saraf olfaktori adalah penciuman ya. Merupakan saraf olfaktori itu berarti zat kimia ya, reseptor kimia, berarti kemoreseptor ya. Kalau cahaya fotoreseptor itu mata. Ya, jadi saraf olfaktori yang untuk hidung itu merupakan kemoreseptor. 18, jika seorang makan makanan seperti lada atau cabai dapat dirasakan oleh lidah dengan kesan pedas. Hal ini dapat terjadi karena jadi pedas ini adalah sensasi terbakar ya. Jadi pedas ini itu adalah sensasi terbakar. Berarti jawabannya untuk nomor 18 adalah lada atau cabai mengandung minyak asiri yang mengiritasi permukaan lidah. Ya, jadi karena ada iritasi ya, maka menyebabkan panas gitu ya. Panas ini berarti sensasi terbakar, jadi pedas gitu ya, rasa pedas gitu. Nomor 19, rasa bawang dapat dikenali karena rangsang pada rasa bawang ya. Bawang itu kita kenali karena indera penciuman dan pengecap rasa manis ya, bawang ya. Jadi indera penciuman dan pengecap rasa manis. Nomor 20, rangsang manakah di bawah ini yang tidak dideteksi oleh manusia? Rasa pahit dari suatu substansi bisa ya, bisa. Kemudian panas dari bola lampu 12 volt bisa. Suara dengan kecepatan 330 meter per detik dari alat musik bisa. Sensasi saat ada dalam pesawat terbang yang terbang terbalik bisa. Sinyal ultraviolet yang murni ya nggak bisa ya. Berarti jawabannya yang E. Rangsang manakah di bawah ini yang tidak dideteksi oleh manusia? Sinar ultraviolet yang murni. Oke, demikian tadi pembahasan soal materi panca indera bab sistem koordinasi kelas 11 IPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu latihan soal selanjutnya. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.